Namanya Air Jordan pasti ada air unitnya, Oh, ya kan? oke. Nah, sedangkan ini begitu dipotong nggak ada air unitnya, adanya foam. Jadi ini foam Jordan. Nice. Walaupun di mall sekalipun, tadi kan bilangnya beli di mall kan. Betul, di mall. Belum tentu semua toko ini terakurasi dong. Iya, iya. Salah satu tempat lah gitu ya, ada orang-orang yang menimbun material dari pabrik tadi yang Oke bilang. Nah, material yang ditimbun, kemudian dia bikin seperti orinya dengan peralatan rumahan. Halo sahabat Kompas, kali ini bersama saya Fajar Ramadan. Saya adalah wartawan harian Kompas. Jadi tim investigasi harian Kompas kali ini sedang menayangkan edisi liputan investigasi mengenai sneakers KW atau sneakers tiruan gitu ya. Dalam penelusurannya, tim investigasi harian Kompas ini menemukan sejumlah sneakers KW yang dijual tidak hanya di e-commerce tapi juga di mall-mall ya. Untuk mengetahui seluk-beluk dari sneakers KW ini, kita akan berbincang dengan tim dari Supolis. Gitu. Tim dari Supolis ini yang biasa dikenal sebagai detektif sepatu lah ya, kayak gitu. Di sini ada Mas Dimas dan Mas Oki ya. Di hadapan kami ini ada dua jenis sepatu yang sudah tim investigasi temukan. Dua sepatu ini adalah, yang pertama adalah Adidas Samba Sumatera dan Nike Air Jordan gitu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sneakers KW ini dalamannya dan apakah memang sneakers ini benar-benar menyerupai sneakers yang original gitu ya. Silakan Mas. Thank you Mas Fajar dan rekan-rekan Kompas ya buat kesempatannya hari ini. Jadi kemarin teman-teman Kompas juga sempat cerita ya ada penemuan nih barang KW. Nah, kita mungkin coba buka aja dulu kali ya. Siap. Karena kebetulan Mas Fajar kita sudah potong-potong Mas sepatunya. Oke, iya. Nah, kalau kita mau review sepatu memang ada baiknya dipotong biar bisa kelihatan dalamnya secara lebih detail. Oke. Nah, dan ternyata itu sebenarnya terjawab sih dengan kita potong-potong. Mungkin sebelum masuk ke sepatunya, kalau tadi di belakang kamera kita ngobrol ya Mas Fajar ya, apa sih bedanya yang ori dengan yang KW? Ini sebenarnya kalau teman-teman mungkin di rumah ya ngelihat, ini sudah mencurigakan boxnya juga. Oke. Ini kan masa sekelas Adidas gitu kan bikin boxnya kayak UMKM kan? Ya. Ini garis-garis ya. Warnanya terlihat nggak solid ya? Iya, ini pecah gitu, garis-garisnya berbayang. Itu kayaknya nggak mungkin deh kelas brand internasional seperti itu. Itu aja sudah ada something off. Nah, kalau kita cerita mungkin dari segi box, biasanya kalau barang resmi ya, kita ngomongnya resmi ya, original dan resmi yang ada di distributor resmi di Indonesia, itu pasti ada stiker importirnya. Nanti mungkin bisa dilihatin juga ya. Ini kebetulan juga nggak ada. Nggak ada stiker bukan berarti KW juga ya, karena kan bisa jadi dia beli ada di luar negeri katakanlah, atau gimana ceritanya. Tapi yang jelas ini sudah ada, wah agak off nih gitu, mencurigakan dari sini Mas. Nah, ini ada cerita menarik lagi nih Mas. Pas kita coba pertama kita bongkar-bongkar ya. Ini saya udah bikin catatan, sorry. Saya udah bikin catatan kebetulan ya. Nah, kalau yang ini tuh ada beberapa hal yang saya udah agak curiga pas pertama kali terima Mas. Ini ada twisting sepatunya, di mana bagian depannya itu twist ke satu arah dan bagian belakang twist ke arah yang lain. Seharusnya tidak seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau balik aja lihat sepatunya, karena kebanyakan Mas Fajar sepatu KW itu punya masalah di last atau cetakannya. Cetakan sepatunya itu tidak sama dengan original kebanyakan. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian nanti ada yang cembung, ada yang cekung gitu bawahnya. Nah, ini kebetulan dia agak cekung juga di tengah-tengahnya, terus twisting. Itu yang agak aneh sih sebetulnya. Kalau digali lebih dalam, ada hal yang lebih unik, Mas. Oke. Setelah kita potong-potong, ini saya langsung bisa menyimpulkan ini nggak mungkin barang resminya Adidas. Karena kalau Adidas bikin barang kayak gini, mereka beli demo seluruh dunia. Kenapa tuh Mas? Gini, Mas. Saya coba tarik, biasanya upper sama soalnya itu bisa lepas dengan mudah. Artinya apa? Salah satunya pengelemannya nggak kuat. Nah, ini adalah ciri-ciri barang yang ya kualitasnya kurang, mohon maaf gitu ya. Nggak mungkin sekelas Adidas jual, ini bisa dibilang barang premium ya karena collab juga ya.
limited gitu barangnya, tapi dibikin dengan kualitas jelek ini, nggak mungkin. Itu merusak marwah Adidasnya sendiri gitu kan ya. Dimana kalau kita mungkin belajar dari Mas Hari ya, dari Adidas fans, salah satu mungkin kolektor Adidas terbaik di dunia, mungkin teman-teman juga akan ngeh gitu, banyak hal-hal yang miss juga. Nah, tadi nomor 1 itu lem, saya dengan sangat mudah sekali itu tarik. Nah, kenapa? Kalau kita gali memang lebih dalam ya, kelihatan sih di sini. Ini upper ya, sebutannya itu upper sepatu. Ini correct me if I'm wrong ya, tapi sepemahaman saya kalau beberapa pabrik itu ketika bikin, bukan pabrik Adidas doang ya, rata-rata ketika mereka udah finishing uppernya ini mau digabung ya di sini, mereka akan slap dulu di di amplas lah, di Dremel gitu ya, pakai slap machine. Nah, buat apa? Biar lebih mudah nanti nempelnya. Kalau suede sih mungkin nggak perlu taruh di slap ya. Nah, leather kayak gini nih, ini butuh sekali, dan ini tidak ada. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, yang kedua, ini lem yang lemah itu juga faktornya bisa macam-macam. Karena kan kalau kita ngomongin faktor produksi, ada tahapan digrease dulu sebelumnya. Jadi si material-material kayak ini nih, si sol ini, dia ada semacam kandungan oilnya. Nah, dengan tahapan degreasing itu dibuang dulu oilnya. Nah, kalau nggak dibuang itu bisa faulty lem seperti ini juga. Nah, belum lagi lem itu juga masih harus ada campuran hardenernya nanti. Nah, kayak kalau ngelihat dari lemnya, kekuatan lem kayak gini, kayak hardenernya kurang. Gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya, saya bisa aja salah. Cuman ya itu tadi terjadi fault lem yang sangat lemah sekali, ya tidak mungkin gitu. Ini dipakai sebentar juga ya mangap, apalagi mungkin teman-teman yang di ibu kota pasti ngalamin namanya naik ojek online, kehujanan, kena kubangan gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ini pasti lebih pendek lagi umurnya gitu. Jadi ini kaitannya dengan ketahanan sepatu itu ya Mas? Betul, nanti ada kaitan juga dengan ketahanan sepatu. Kenapa? Karena dengan harga segitu gitu ya, kita tuh biasanya punya ekspektasi tentang ketahanan sepatu yang cukup ini juga. Nah, sepatu KW beberapa kali kita temukan, karena kebetulan beberapa waktu ke belakang kita juga sempat bongkar beberapa sepatu KW. Itu ketahanannya juga terbilang rendah. Ada beberapa detail-detail tambahan juga nih Mas, kalau kita nemu nih sepatu terus harganya too good to be true nih Mas, suka ngelihat nggak sih? Nggak tahu teman-teman juga di rumah mungkin bisa komen ya. Nah, coba diperhatiin deh, kok kayaknya ada lem yang bleber, ya kan? Dia nggak rapi ya secara Terus pengalaman. betul, ini juga lemnya bleber lagi. Kemudian di beberapa titik kalau buat yang samba ini, jadi begitu mau ditempel gitu ya sol ke upper, biasanya ada garis dulu. Jadi garis pakai pensil buat guideline. Nah, pensil ini juga nanti harusnya hilang sih, karena panas dan segala macam. Tapi di sini bekas pensilnya kelihatan banget. Kayaknya bukan Adidas deh kalau yang ngelakuin kayak gitu. Coba teman-teman yang punya Samba Ori ya, perhatiin deh, masih ada nggak garis-garisnya? Saya berani jamin 99% tuh udah nggak kelihatan lagi garisnya. Itu hal itu tuh memang mencurigakan. Jadi tips selanjutnya adalah kita selain melihat legalitas ya, itu adalah ngelihat itu kerapihan. Ya legalitas iya jelas, kerapihan iya. Terus yang ketiga adalah pernah pegang barang ori. Nah, itu yang jadi masalah tuh. お前はもう死んでいる。 Ini kok ada something is off. Kebetulan kita beberapa kali juga ya main ke toko mungkin, pegang punya temen, ada yang pernah potong juga dan lain sebagainya. Kita memahami, oh ini barang ori itu seperti ini. Jadi ketika ada perbandingan, oh kita ngerasa nih ada yang off apa nih gitu. Nah, kalau dari segi materialnya kayak gimana ya Mas? Apakah memang material dari sepatu yang KW ini emang mirip? Kalau material itu memang baiknya side by side Mas sama si artikel ini. Kebetulan kita nggak ada sampel artikel yang sama, jadi kita nggak bisa komen ya. Karena bisa aja ketika kita bilang, oh ini materialnya kalau Samba pada umumnya begini, tapi kan produk-produk collab itu bisa slightly different karena decision kreatif dari pihak produsen gitu. Betul. Oke. Berarti kaitannya dengan pembedaan sepatu kali yang di Samba ini berarti lebih terkait dengan bagaimana ketahanan sepatu ini tidak seperti sepatu original seharusnya. Iya, sama hal-hal teknis yang ada di dalamnya. Nah, tapi kalau mungkin extend tadi pertanyaan Mas Fajar ya soal material, buat yang pernah pegang ori, itu akan bisa ngerasain juga ketika si barang KW ini pakai material berbeda. Oke.
dia pernah pegang orinya, dia terbiasa pegang orinya, begitu pegang, oh ini kok bahannya ada berbeda, itu bisa terjadi. Oke. Gitu. Jadi sekali lagi memang perbandingan dengan originalnya juga diperlukan. Nah, mungkin yang selanjutnya kita bisa bahas si Jordan ini nih. Ini yang kedua ya, sepatu Ya. yang kedua yang kami dapatkan juga. Jadi informasi aja untuk sahabat Kompas gitu ya. Untuk sepatu Adidas Samba ini, tim investigasi itu menemukan di salah satu mall di mall? daerah, ya Di mall ya? di Tangerang. Nah, untuk yang Air Jordan itu kami menemukannya di salah satu mall di daerah Jakarta Selatan. Jadi ini patut diwaspadai ya, karena selama ini kan kita tahu kalau kita belanja di mall nih mungkin barangnya lebih trusted atau lebih apa ya, ya terjamin lah ya originalitasnya gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, oke? Nah, kita bahas dulu soal itu, tapi mungkin kita selesaiin dulu si faktornya ininya. Ini jujur mas, saya juga agak geleng-geleng kepala waktu bahas sepatu ini, tapi kemudian satu, kalau kita cek dari boxnya tidak terjadi hal yang sama kayak itu kan, itu bener-bener detail boxnya ini. Memang stiker yang legalitasnya importir gitu segala macam nggak ada. Nggak ada. Nah, balik lagi tadi saya selalu balikin ini. Oh, kelihatan kok ada yang unik ya. Ternyata di bagian bol, di sini yang bola-bola kaki di bagian bawah, ini ada cembung. Cembungnya juga agak berbeda. Biasanya kanan kiri itu akan sama dan cenderungnya rata. Jadi teman-teman yang punya Jordan coba cek aja, nggak ada yang cembung atau cekung aneh. Nah, sepatu KW itu ada kecenderungan seperti itu. Kalau di sini cembung, kalau tadi kan cekung. Nah, dan yang paling penting adalah kita begitu potong kita langsung tahu ini KW. Karena apa namanya? Air Jordan, ya kan? Nah, boleh pinjem nggak Air Jordan yang beneran ya? Ada di situ. Nah, namanya Air Jordan. Ori ya? Yes, namanya Air Jordan. Namanya Air Jordan pasti ada. Namanya Air Jordan pasti ada air unitnya, ya kan? Oke. Nah, sedangkan ini begitu dipotong nggak ada air unitnya, adanya foam. Jadi ini foam Jordan. I see. Bukan Air Jordan. Iya. Nah, itu hal yang nggak bisa kita lihat sih kalau kita cuman kasat mata doang. Makanya informasi kayak Mas Fajar bilang tadi, tempat belinya itu jadi sangat penting, Mas. Oke. Kenapa? Karena apakah tempat belinya ini kemudian bener-bener toko yang trusted atau seperti apa, Mas? Kalau boleh diceritain nih. Ya, jadi kan kami ngobrol ya dengan sejumlah sneakers enthusiast gitu ya, dan ternyata memang toko di mall ini memang udah cukup terkenal gitu, karena menjual produk-produk sneakers yang dia sebenarnya secara kualitas, secara kasat mata ya, kalau kita lihat itu memang kualitasnya benar-benar bagus gitu. Oke. Tapi harganya itu memang Nggak masuk akal ya, bisa dibilang. lebih murah dari yang Oke. original. Jadi bisa dibilang mungkin harganya setengahnya kali ya, setengahnya, dan itu jadi indikasi bahwa mungkin sepatu ini ya patut dicurigai gitu. Akhirnya kami datang ke sana dan ya kalau selama ini kan seller sneakers KW ini kan selalu punya embel-embel ya terkait dengan produk yang dia jual gitu ya. Ada yang istilahnya perfect kick, perfect kick cut killer, atau mungkin mirror 1:1. Nah, dia si penjual ini beralasan bahwa sepatu ini memang diproduksi oleh produsen sneakers yang original dari Cina gitu. Tapi sepatu ini kemudian ada yang dijual secara mungkin sisa produksi dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya sampai ke pasar di Indonesia gitu sih. Oke, cuma kalau yang ini sih nggak mungkin ya sisa produksi ya. Ya duitnya aja nggak ada. Oke. Ya, Ya mungkin itu embel-embel aja dari sellernya. Ya ini juga nggak mungkin kan, tadi lemnya juga nggak ini. Tapi bener juga ya, oke. Karena kalau ngomongin tempat beli itu berpengaruh sama legalitas ya nggak sih? Nah, gimana dengan pengalaman lu waktu itu menginvestigasi juga gitu dari segi itu barang resmi dan tidak resminya tuh. Nah, tadi kan Mas Fajar tuh sempat bilang kalau ini dia bilangnya apa tadi? Sisa Barang sisa dari pabrik ya. Betul. Tapi impor berarti kan? Betul, impor. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin resmi atau nggak resmi ya, itu di pabrik itu ada yang sebutannya tuh factory outlet atau FO. Nah, FO ini tuh dikeluarin sama brandnya untuk diberikan kepada distributor atau toko-toko yang terpercaya, yang sudah terakurasi. Nah, itu adalah yang masuk ke sana itu barangnya biasanya emang grade C atau grade B bahkan sekalipun. C jarang sih. Nah, C jarang Biasanya sih. di destroy kalau C juga. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah ada banyak factory outlet yang bisa dipercaya sama si brand besar ini? Tentu jawabannya enggak, karena
setiap brand juga punya factory outletnya masing-masing. Nah, ketika barang ini udah masuk, kalau emang dia bilang ini ya, barang sisa dari pabrik, ataupun yang nggak lolos QC, itu kan pasti masih punya nilai jual ya. Nah, kalau masih masuknya ke grade B, itu biasanya brand bakal ngejualnya di factory outlet. Atau kalau enggak, dia nge-spread ke distributor yang sekiranya marketnya ini nggak mampu untuk beli dengan harga original. Nah, kalau di Indonesia, mungkin correct me if I'm wrong ya, gue bisa bilang salah satunya itu entah itu yang biasanya ngasih harga diskon. Nah, itu di beberapa kasus ada beberapa artikel yang emang itu grade B gitu, jadi bukan grade A yang diloloskan oleh si brandnya sendiri. Nah, menjadi penting ketika tempat kita beli itu menjadi apa ya, bisa bilang kalau ini tuh barang ori dan resmi. Walaupun di mall sekalipun, tadi kan dia bilangnya beli di mall kan. Betul, di mall. Belum tentu semua toko ini terakurasi dong. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, saran dari gua atau aku nih kayaknya. Setelah bilang dari tadi malah aneh. Iya. Kayaknya aku aja deh. Ya. Kalau aku boleh kasih saran, cara paling ampuh untuk beli sepatu resmi itu di distributor resmi yang ada di Indonesia. Entah itu dari MAP, entah itu dari, kalau NCR itu apa ya? NCR lupa, tapi Ya, ambil dari tapi ini, dia ada dari PT distributor yang resmi di Indonesia. Itu kalau offline. Kalau online pun sebenarnya cukup tricky sebenarnya kalau online ya, karena banyak seller, beberapa oknum seller itu yang pakai istilah-istilah marketing aneh gitu. Tadi kan Mas Wajar bilang ada Perfect Key, Get Killer, dan Mirror 1:1. Itu sebenarnya top tier, bro. Top tier dari sepatu KW gitu. Sedangkan di bawahnya itu ada istilah-istilah yang lebih aneh kayak BNIP, BNWB, BNWT. Bantu lah. Maksud gue itu cuman istilah untuk mengidentifikasi si produknya, bukan keresmian dari produknya. Kayak gitu. Dan perlu di disclaimer dulu, resmi dan ori atau KW itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi kita bisa bilang kalau resmi itu sudah pasti barangnya ori. Nah itu. Masalah grade-grade-nya itu kan beda lagi. Kayak gitu, Mas. Oke. Mungkin nambahin aja yang kata Oki, kalau kemarin sempat ngobrol juga dengan beberapa teman-teman dari pabrik, ada juga yang penonton kita juga orang-orang yang kerja di pabrik ya. Faktanya sekarang kalau untuk yang diproduksi di Indonesia, yang nggak lolos QC itu tidak keluar ke factory outlet, tapi di-destroy. Destroy. Di-destroy. Destroy. Dan factory outlet yang mungkin bisa menjual barang-barang seperti itu, setahu kita memang adanya tidak di Indonesia. Ya, Banyaknya di luar. iya, banyaknya di luar. Apakah? Oke. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah di Cina? Rasanya sih bukan juga. Begitu, bukan juga gitu. Tapi nggak tahu ya, correct me kalau memang salah lagi. Itu yang dikenal sebagai barang atau sepatu reject gitu ya, Mas? Iya, betul. Atau kolongan itu? Iya. Kalau kolongan beda beda lagi. lagi, beda Beda lagi. lagi. Oke, yang jawab nih. Dan kalau Kalau yang kolongan tuh kayak gimana sih, Mas? waduh. Gini deh, ketika sebuah negara itu menjadi negara produsen untuk brand-brand besar, itu kan pasti ada banyak pabrik ya. Satu pabrik tuh nggak mungkin orangnya cuma 100, 200, bisa 1000, bisa 2000. Maksudku yang namanya human error, terus emang ada kebutuhan dan ada, kata Bang Napi itu apa ya? Kejahatan terjadi. Kejahatan terjadi. Kalau ada Nah, itu. kesempatan. Dari sekian banyak karyawan, ini kan pasti ada, ya maksudnya beberapa oknum yang memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan cuan tambahan gitu. Ini oknum ya, maksud juga oknum. Jadi kalau istilah dari kolonel itu adalah orang yang, misalkan nih, aku nih kerja di pabrik A sebagai orang gudang. Oke. Misalnya. Kita lihat di barang gudang nih, ternyata produksi dari Air Jordan 1 yang warna ini ada barang yang nggak lolos QC segini, terus ada bahan-bahan yang nggak habis ini segini gitu. Terus daripada kita, ya maksudku otak kriminal aku ya berpikir daripada daripada dibakar gitu ya, Destroy. sisa di-destroy, ini dicuanin aja, Masuk kantong sendiri. masuk kantong sendiri. Oke. Atau mungkin beberapa ada yang berkesongkol. Bersekongkol. sekongkol ya. Oke. Apakah ditanya itu barang ori? Bisa Bisa jadi jadi. ori. Teori. Bisa jadi ori materialnya, Iya. tapi keresmian atau tidaknya sudah pasti ilegal. Ilegal. Dan mungkin karena dia tidak lolos QC, artinya kualitasnya mungkin tidak setara dengan yang original gitu. Iya, tapi pun Mas Fajar itu munculin satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada barang kolongan zaman sekarang? Iya kan? Karena kalau
kalau kita melihat gitu dengan sebegitu ketatnya para produsen, nggak mungkin produsen mau kecolongan lagi gitu kan. Itu seketat itu menghancurkan barang-barang yang harusnya di-destroy. Atau kalau sampai ada yang ketahuan nih ngolongin, itu langsung konsekuensinya berat sekali. Oke, Yang jadi jadi bukan barangnya, Waduh. orangnya. Ya, masa depannya juga destroy dia. Iya, itu dia. Itu memang cerita dari teman-teman ya. Oke. Mungkin kalau ada yang nonton dan memahami lebih dalam, karena mungkin orang dalam pabrik, silakan cerita aja. Mungkin bisa sharing-sharing di situ. Oke. Tapi yang jelas itu yang kita temukan. Jadi intinya memang barang kolongan itu jauh sekali lebih susah keluar sekarang. Jadi kalau ada yang mengasih embel-embel, oh ini barang kolongan pabrik, ini Patut belum tentu. dipertanyakan. Belum tentu. Karena kalau kita sendiri memang menemukan, cuman memang kita nggak bisa kasih bukti gamblang ya. Ada pengalaman kita berkunjung ke salah satu tempat lah gitu ya. Ada orang-orang yang menimbun material dari pabrik tadi yang Oki bilang. Nah, materialnya ditimbun, kemudian dia bikin seperti orinya dengan peralatan rumahan. Outputnya mirip dengan yang dibikin di pabrik. Tapi ya itu tadi, apakah itu barang ori? Kalaupun itu benar ada, gitu ya, mungkin ukurannya tidak akan selengkap yang kita temuin di toko-toko Iya, kali ya, Mas. jadi- Karena kan barangnya terbatas, nggak Tapi nggak semua. tahu juga ya, nggak tahu juga. Karena ini tuh rabbit hole-nya bener-bener dalam banget kalau menurut kita. Ini informasi aja ya, Mas. Iya. Dari penelusuran kami juga, tim investigasi Kompas itu kan, kami mendapati sebuah bukti gitu, bahwa ada satu pusat penjualan sneakers yang sudah terkenal KW, yang sudah sangat legendaris gitu ya, di Jakarta Selatan. Dan kami kebetulan menemukan sebuah bukti bahwa sepatu itu tuh dikirim dari salah satu provinsi di Cina, namanya Fujian. Gitu. Oke, nah barangkali Mas Oki atau Mas Dimas bisa cerita lebih lanjut gitu ya. Katanya nih terkenal sebagai surganya sneakers KW gitu ya. Gimana? Fujian itu bisa dibilang jadi salah satu provinsi di Cina yang tingkat perkembangan industri manufakturnya itu tertinggi. Nah, di bidangnya di mana? Bidangnya itu di footwear. Gitu. Tadi itu apa ya? Barangnya dari sana ya? Oke. Indikasinya dari sana atau Memang kami cek dari riwayat pengirimannya itu ternyata berasal dari Fujian. Gitu. Dan tiba-tiba sampai di Indonesia. Nah itu, dengan masifnya industri manufaktur di Indonesia, di Fujian kan berarti, ya balik lagi kayak tadi yang aku bilang gitu, ada aja gitu oknum yang bakal melakukan untuk kepentingan pribadi, keuntungan sendirinya aja gitu. Negara Cina juga pasti punya aturan-aturan tersendiri ya. Oke. Nah, yang pertanyaannya, gimana caranya bisa barang dari Fujian ini masuk ke Indonesia kan berarti, Nah, ya ada 2 orang lah minimal gitu, nggak mungkin cuma 1. dua pihak dari sini kah apa dari luar kah? Karena memang kita pernah dapat pinpoint adanya angka selisih nih impor Iya benar. yang dilaporkan. Jadi Oh ya. dari Tiongkoknya ekspor sekian besar, tapi ternyata data barang yang masuk dari Tiongkoknya untuk industri alas kaki aja jumlahnya sekian, ada selisih. Oke. Nah, cuman yang jelas memang dari fakta yang tadi itu, akhirnya ini menjawab banyak pertanyaan orang-orang, bukan pertanyaan sih, pernyataan. Kalau orang-orang ini bilang, ngapain beli beli barang ori, mendingan beli barang KW, nggak ngaruh apa-apa kok, nggak ada bahayanya kok. Oh iya. Nah, kalau kita sangat tidak setuju, karena menurut kita yang harusnya mungkin lebih dikejar itu adalah edukasi masyarakatnya agar membeli original. Karena apa? Alasan masyarakat ketika beli barang KW, saya kan nggak mampu beli barang ori, mendingan beli barang KW aja. Nah, sekarang kita kasih contoh nih, ini kemarin berapa Mas dapat harga? 700-an. 700.000, yang ini Yang ini 500-an. murah nggak? Nggak murah juga. Iya. Nggak murah Dengan juga. harga segitu ya. Iya, dengan harga segitu. Padahal kalau kita cek ya, dengan harga, ini berapa? 300-an, 500. 500-an itu tuh ada alternatif samba dari brand Indonesia yang lebih masuk akal. Kayak dari Ardiles tuh kemarin, apa namanya? Nah, Ardiles Essence. Atau kalau mau up sedikit di 600-an, ada yang nggak kalah cakep, materialnya, kualitasnya juga bagus, dari Kompas, namanya Kompas Tribun. Oke. Marketingnya juga kurang. Tapi orang-orang lebih memilih barang KW 500.000 ini. Dan kemarin kita sempat investigasi aja, satu toko tuh bisa berapa sih kemarin? Oh, omsetnya? Iya. Dari total penjualan tuh bisa sampai puluhan atau belasan miliar.
Oh ya? Iya. Dulu kan sampai belasan miliar. Sih ya. Nah sekarang bayangkan kalau itu lari ke teman-teman yang bikin kayak gini, lari ke Kompas, lari ke Ardiles, Ya. itu kan bisa menghidupi berapa kepala keluarga, Betul. ya kan? Dan ini adalah predator buat brand Indonesia sendiri, barang-barang KW ini. Mendingan beli Mills, mendingan beli Ortus, beli Nineten, teman-teman brand Indonesia yang mereka tuh sudah riset gitu untuk bikin barang yang aman buat kayak kita daripada beli barang kayak gini. Nah, ini juga salah satu poin Iya, penting dari liputan kami, Betul. liputan investigasi Kompas itu bahwa kan kalau kami melihat dari selama penelusuran gitu ya Mas, barang-barang yang masuk dari Cina yang kami temukan, kami lihat riwayat pengirimannya itu kan nggak sedikit, dia dikemas dalam bentuk kemasan bal gitu yang mungkin kalau kami sempat masuk ke gudangnya itu, gudangnya benar-benar menumpuk gitu kan. Nah, artinya kan ada proses masuknya barang atau sneakers KW dari Cina itu yang begitu masif gitu ya. Dan itu memang berdasarkan obrolan dengan teman-teman pengusaha sepatu Indonesia gitu ya. Itu mereka sangat terdampak dengan adanya tersebut. Oh iya, setuju. Dan apalagi range harganya itu kan menyamai dengan range harga yang mereka jual gitu. Sementara mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang cukup kompleks juga ketika akan memasukkan sejumlah komponen atau material kulit misalkan. Betul. Kulit dari Australia itu kan masuk kalau dari sini ada sejumlah aturan yang cukup sulit. Nah, artinya mereka selama ini dipersulit untuk bertumbuh gitu, tapi di sisi lain barang-barang jadi produk jadi sneakers jadi dari Cina itu lebih gampang masuk ya. Nah, itu poin penting sih dari liputan kami gitu. Iya. Nah, tadi kan ngomongin soal sepatu Mills ya Mas. Iya, betul. Sepatu Mills ini bisa jadi alternatif untuk sepatu apa sih Mas kalau yang cukup ini ya populer gitu ya? Yang sekarang lagi hype mungkin gitu. Ini kebetulan hari ini tuh saya lagi pakai sepatu Mills yang Super Trainer ya. Ini salah satu rilisan barunya juga. Kita lagi tes karena kita penasaran. Satu looknya bagus dan memang ternyata secara performa juga menarik. Nah ini kalau kita ngomongin Super Trainer lagi ada yang hot sekarang Mas. Namanya adalah Adidas Evo SL. Evo SL. Ini kita nyebrang dikit tuh GBK. Itu pasti dari pagi banyak yang pakai. Sangat culture ya? Iya. Itu di Bandung sendiri density-nya adalah 2,5 sepatu per kilometer. Kita turun ke lapangan sambil kita coba dokumentasikan ya dalam 10 km tuh ada berapa, ternyata kita dapat kurang lebih 24 25 sekitar itu. Jadi 2,5 sepatu per kilometer. Tapi ori nggak Mas lihatnya? Kalau saya lihat ternyata hebatnya ori, Pak. Teman-teman runners ini, Pak. Berarti benar-benar digandrungi ya? Iya. Karena kita pernah potong nih yang ori dan yang KW-nya berhubung saya potong. Jadi saya mungkin bisa bedain secara visual. Oke. Dari jauh tuh, ini bedanya. Oke. Gitu. Siap. Tapi memang sulit sih kalau boleh dikata ya, karena KW-nya juga sudah masuk KW yang bagus. Ini case-nya juga menarik sih Mas. Kemarin ini kalau boleh cerita, kita ngobrol close dengan teman-teman Kick Avenue. Dari tim Kick Avenue menangkap ada barang masuk ke mereka itu barang KW. Nah itu ada di kita sekarang barangnya sudah kita potong-potong. Karena kita pingin cerita aja, ini gimana sih sebenarnya dampaknya nanti si sepatu KW ini terhadap kita sebagai user yang dirugikan. Ya kita appreciate sih mungkin buat teman-teman King Avenue ya, karena mereka menyiarkan gitu ya, kan sebagai marketplace, nggak banyak loh marketplace yang bisa menangkap barang KW. Kemudian berani menyiarkan, ada loh penemuan ini. Kenapa? Karena nggak banyak marketplace juga yang akhirnya komitmen untuk bisa menjual barang-barang yang original saja. Gitu kan. Kita ngelihat ada beberapa di kampanye Blibli, kampanye Kick Avenue gitu. Kemudian kalau untuk urusan sepatu ya, mereka menjaminkan gitu barang-barangnya ori. Dan ini juga menjawab tadi pertanyaan, kalau beli online kemana? Ada beberapa tuh tempat-tempat marketplace, kemudian seller-seller yang terjamin itu ada tuh, teman-teman mungkin bisa cari ya, mungkin bisa refer juga ke beberapa konten-konten kreator yang lain, ada yang bahas juga gitu kan. Nah itu disitulah mungkin kita bisa menemukan barang-barang ori atau setidaknya terjamin originalitasnya. Ini kita lihat yuk, kita buka bungkusnya. Berarti ini yang itu yang KW. Ini yang KW. Nah, ini yang ori. Kalau dari segi ini boxnya udah mirip kan? Ngeri loh tuh. Mirip ya Mas? Mirip banget. Kan? Tapi ada satu perbedaannya. Jadi ini kita dapat barang yang originalnya itu dari salah satu retailer juga. Nah ini ada ini nih, dia dapat ternyata barangnya diimpor oleh PT Adidas Indonesia.
Oh, di Mid oke. Plaza. Nah, Jadi jadi ada mereka importirnya dapat di situ. betul, mereka dapat langsung dari prinsipal Adidasnya di Indonesia, Yep. gitu kan. Namanya juga toko resmi ya. Ya. Nah, kalau yang ini tidak ada tuh dari mana, nggak tahu. Nah, Jelas. iya nggak tahu. Terus Benar, datanglah benar. ke Kevin, udah langsung tuh mereka salah satunya udah langsung red tank. Ini dari mana nih barang? Dikejar kan dari mana? Terus pas kita buka juga barangnya mencurigakan. Jadi dari baru aja kita udah menemukan kalau ada kok begini ya gitu. Itu tadi kalau kita terbiasa pegang original, kita akan bertanya-tanya kok begini ya si barang KW-nya. Gitu. Kita pun begitu terima barangnya, oh iya ya, kok gini ya. Ini mungkin kalau dari side by side-nya, Mas Fajar bisa lihat nggak ya? Oke. Sedikit by feeling aja gitu, kok ada something off gitu, ini original, ini ada yang KW. Nah itu tuh mungkin salah satu red alert juga buat kita teman-teman buyer ya, untuk bisa mulai curiga sebetulnya kok ketika kita lihat barang. Kan kecurigaan pertama itu dari harga ya, kedua dari lokasi, ketiga begitu pegang barang kok udah harganya mencurigakan, lokasi belinya juga mencurigakan, kok begini ya fisiknya. Ini contoh kalau kita boleh pinpoint, oke aja deh bantuin ya waktu itu kita nemu apa aja tuh. Terakhir tuh yang mana ya? Yang kelihatan banget itu bagian solnya. Oh iya, bagian Ini yang outsole-nya. sebelum Ini di dibedah bagian- ini udah kelihatan dulu Iya. ya. Iya. Ini outsole-nya. Apa? Heel ya, bagian heel ya? Iya, bagian outsole di heel-nya itu timbul. Timbul, lebih tebal. Nah, lebih ini keluar ya. ini kan kalau ada user yang pakai lari aja kita perhatiin gitu kelihatan tuh lebih timbul. Sedangkan ini biasanya lebih rata yang originalnya. Ini tuh sudah KW yang bagus banget levelnya. Ini level KW yang dijual mahal kalau kita cari. Karena udah ada KW-KW yang itu dijual. Jadi ada seller-seller yang nakal menjual, nggak dapat Evo SL di kita aja. Harganya mencurigakan, tapi mahal gitu. Bukan yang tiba-tiba dari harga retailnya 2,3 nih originalnya. Iya. Tiba-tiba dia jual 500 ya kan kita tanda tanya. Itu Ini dijualnya nggak jauh. Dijualnya berapa kalau ini? Ini nggak tahu ya kalau dari Avenue-nya tidak nyebutin kemarin harganya. Cuman memang kalau kita ngobrol tuh ini KW-KW yang sudah grade-nya di atas, mungkin perfect kick lah, apa perfect kick guard killer gitu bahasa-bahasanya kan. Dijualnya pun sudah setara atau sangat mendekati dengan harga original biasanya. Jadi kayak begitu. Tapi correct me if I'm wrong ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman di Avenue ada yang nonton silahkan bantu clarify juga. Tapi yang jelas ini bukan KW yang tanda kutip grade-nya bawah yang jelek gitu. Ini yang sudah cukup tinggi dan dijualnya mahal. Teman-teman mungkin ada yang suka main di beberapa tempat-tempat di online juga menemukan, bisa tambahin juga beberapa laporan ke kita ada yang bilang nemu nih ngaku-ngakunya ori tapi harganya 1,3, 1,8, 1,9, 2,3 bahkan 2,8 ada yang KW ternyata. Nah, itu cerita-ceritanya mengerikan kan. Iya. Lebih mahal daripada jual retail. Iya. KW-nya. Kayak Itu begitu. sangat bisa mengelabui konsumen ya. Betul. Nah kan yang terpenting adalah kita sebagai konsumen makanya hati-hati. Nah misalnya kita ke tempat yang terjamin originalitasnya, lebih aman lah, lebih tenang gitu. Ketika ternyata barangnya KW, ya klaim. Mereka akan mau mengganti karena poinnya mereka adalah menjaga kepuasan dan keamanan dari si konsumennya. Itu satu. Terus kemudian ini nih, kalau tadi kan di luar ya, nah masuk ke dalam, yang KW ini nggak dilem ininya, si solnya. si insolnya. Si insolnya. Nah kalau yang ini Nggak dilem ya? nggak dilem. Sedangkan kalau yang ori itu dilem. Dibuka juga. Itu yang ditemukan sama teman-teman di cafe-nya kemarin. Nah, mungkin kalau di kita pendalamannya juga lebih mendalam ya. Saya izin nyatet ya. Saya izin nyontek. Silakan. Data setelah bedah ya. Iya. Setelah dibedah ya. Betul. Ini kita bisa pinpoint di beberapa titik. Pertama nih di bagian upper. Yang satu itu adalah catnya. Catnya yang original itu lebih bagus dan ketahanannya itu baik. Oke. Nah, ini cacatan di sininya tidak rapi tuh kelihatan ya mungkin Mas. Terus yang kedua bahannya itu begitu mirip tapi ternyata beda. Kita pernah ngetes ketahanan bahannya juga lebih tahan yang ori daripada yang KW. Gitu kita kita Dremel, kita amplas mesin dengan cukup brutal gitu ya. Iya. Hasilnya memang lebih tahan ini yang originalnya. Nah kemudian foam midsole-nya ini juga kemarin kita sempat ngobrol sama Dr. Jason ya, salah satu orang yang mungkin cukup pakar kalau di sepatu karena beliau juga belajar sport science, berkarir juga di sana, mempelajari dan meneliti juga tentang biomekanika sepatu. Di situ kita sama-sama menemukan kalau si midsole-nya ini itu berbeda. Yang KW-nya itu berbeda. Ini bahasa dia tuh adalah ini midsole apa nggak jelas. Beda dengan nah ini betul, ini Lightstrike Pro punyanya Adidas. Mungkin kalau dipegang juga bisa kerasa ya. Nah karakter yang berbeda ini juga nanti akan ngaruh
sama performa saat kita lari. Nah. Terus kemudian warna ya. Kalau ternyata Evo SL warna hitam itu selalu dalamnya putih, dicat semuanya hitam. Nah, sedangkan ini hitam semua si foam ininya. Ininya ya? Yes, betul, si foam solnya. Nah, kemudian ada lagi nih platnya. Jadi di dalam Evo SL ini ada plat. Ini kurang lebih sepanjang kartu kredit, lebih panjang sedikit lah ya. Nah, ini ya. Ya, nah kalau di original, kalau yang di KW itu lebih pendek, lebih tipis, dan tidak tahu bahannya apa. Platnya juga nggak jelas. Nah, ini dua material ini berbeda, jelas nanti dampaknya ke kaki juga sangat berbeda. Poin selanjutnya adalah di outsole. Ini kalau Adidas itu biasanya pakai namanya itu Continental. Ya, ini kerjasama dengan produsen ban ya, Continental. Nah, kalau di sini logo Continentalnya ada di yang KW, tapi ketahanan jelas berbeda. Kita coba Dremel, ini sampai jebol nih. Sedangkan Continental itu kalau kita pernah tes, ini adalah salah satu outsole yang paling badak, yang paling tahan yang ada di market sekarang. Oke. Nah, ini kan berbahaya juga nih gitu kalau teman-teman yang banyak lari nanti di jalanan gitu kan, butuh sepatu itu karena untuk menjaga keamanan kaki gitu kan, untuk butuh daya cengkeraman yang kuat. Nah, ini cengkeramannya kurang, ketahanan juga kurang. Apakah tidak berimbas nanti sama kaki teman-teman gitu kan? Kemudian di bagian konstruksi. Jadi salah satu yang kita temukan pertama kali adalah bau lemnya sangat menyengat di KW ini. Nah, beberapa teman-teman penonton juga ada yang kerja di manufaktur, suka komen-komen di kita. Jadi, menurut mereka juga adalah campuran pelarut si lemnya itu berbeda. Nah, aroma itu juga ya ngaruh ya gitu ya. Terus kemudian di sini juga akhirnya kita bisa ngomongin ke kenyamanannya berbeda. Ya tadi dari segi material berbeda, terus kemudian kita juga bisa dapat di sini ada namanya heel drop yang berbeda. Jadi kita pernah ngobrol juga sama Dr. Jason kemarin. Di sini tuh salah satunya beliau pinpoint karena heel drop yang berbeda itu mempengaruhi ke biomekanika kita. Karena heel drop yang lebih tinggi itu mempengaruhi load atau beban ke lutut. Oke. Nah, ini signifikan, kurang lebih itu sekitar 0,35 cm kurang lebih kalau temuan kitanya. Beda sedikit segitu aja bisa mempengaruhi beban ke lututnya. Nah, sedangkan si Evo SL nih waktu Adidas develop sudah diperhitungkan, oh akan segini nanti loadnya atau bebannya ke lutut. Kita nggak bilang itu berbahaya, tapi kita mungkin disclaimer, tentu saja dampak ke kakinya pasti akan berbeda. Jadi siapa bilang ngapain beli ori kalau beli KW sama-sama aja. Secara performance, secara sainsnya sudah bisa dikatakan ada perbedaan. Nah, kalau kita mau sesuatu yang lebih pasti, mendingan beli ori. Karena apa? Karena sudah jelas safety-nya. Sedangkan kalau yang KW, kita tidak bisa dapat kejelasan safety-nya seperti apa, risiko-risiko yang terjadi seperti apa. Kaki kalian mahal, bro. Makanya di situ mungkin kalau balik ke pertanyaan tadi pertama, kenapa mendingan pakai misalnya katakan Mills ya yang saya lagi pakai hari ini adalah barang original yang di-develop sama tim R&D-nya Mills gitu ya, teman-teman di sini gimana caranya bisa bikin sepatu yang enak, yang bagus, yang safety. Harganya nggak mahal gitu kan. Dan yang terpenting kan kalau kita beli sepatu original yang brand Indonesia gitu ya, dan itu terbukti ori, itu kan lebih meminimalisir resiko-resiko cedera yang terjadi mungkin ya. Kayak tadi disebutkan kalau heel dropnya berbeda itu mungkin berdampak ke lutut. Kalau sahabat Kompas belum tahu mungkin kalau heel drop itu berarti perbedaan ini ya, selisih ya Mas? Iya, selisih ya dari bagian sini ketinggian stack di bagian belakang dengan di bagian depannya. Ya, kita lihat mungkin secara sekilas apa sih bedanya gitu? Nggak ada bedanya gitu, tapi kalau dibedah secara lebih dalam mungkin sangat ada signifikan gitu. Dan disclaimer juga loh Mas Fajar, ternyata kalau kita gali lebih dalam, KW itu selalu berevolusi dari waktu ke waktu. Maksudnya misalnya gini, ini katakanlah ini adalah batch awal yang muncul, tapi kemudian akan muncul lagi batch selanjutnya yang akan bisa makin mirip lagi dan lain sebagainya. Makanya kemudian balik lagi tadi ke yang Oki bilang soal legalitas, gitu kan ya, kita kan nggak pengen ketipu ya dengan beli barang-barang yang ya KW gitu. Meskipun mungkin akhirnya kita tahu itu barang KW, tapi kan kita sebenarnya sedang menipu siapa sih? Iya, kita nggak lagi bohongin teman kerja kita, orang tua kita, saudara kita yang oh keren ya, lu pakai garis 3, lu keren ya pakai centang gitu kan. Enggak, kita lagi bohongin diri kita sendiri. Iya. Anda bohongin diri Anda sendiri. Ini ada cerita menarik Mas, Apa? terkait dengan penelusuran kami ya, tim investigasi Kompas gitu. Ketika
Jadi kami tuh berkesempatan untuk ngobrol dengan seller yang dia tuh punya toko online. Jadi Oke. dia jualan online sepatu-sepatu KW. Tapi dia jualnya dengan harga yang mendekati original. Wah, Oke. itu. Karena dia menyadari sih, ketika dia jualan secara online itu kan orang cenderung hanya melihat foto gitu. Iya, iya. Di offline dia jualan juga, tapi harganya memang lebih murah. Nah dia cerita, dia udah jual beberapa produk ya. Waktu itu kasusnya dia jualan Puma Speedcat. Oke. Speedcat. Dia jual dengan harga 1, sekian gitu. Nah ada salah satu sellernya, ada salah satu buyernya, pembelinya itu yang dia mengecek tingkat originalitas dari Puma Speedcat itu melalui jasa legit checker Oke. yang online gitu. Dan ternyata hasilnya itu sepatu tersebut diklaim sebagai sepatu original. Oke. Dia menyantumkan hasil itu di reviewnya dan dia menunjukkan ke kami, ini mas, ternyata ada yang pernah ngecek ke jasa legit checker dan original, dan akhirnya orang itu mau beli dengan harga 1, sekian. Ya itu salah satu temuan yang menarik ya di liputan kami, bahwa mungkin memang di luaran sana ada orang-orang yang dengan sadar mereka tuh membeli sepatu KW gitu, karena mungkin pengen terlihat Culture. culture, tapi dengan garis mungkin tiga. ya mungkin dananya tidak mencukupi dan ini yang jadi pilihan. Tapi di luar sana ternyata banyak juga yang Orang yang tidak tahu. orang yang pengen beli sepatu ori tapi ternyata ketipu dengan maraknya sepatu KW kayak gitu. Itu gila. Iya, itu Siap, setuju sih. Tapi itu juga memang jadi salah satu topik kita ya. Oke. Iya. Untuk apa namanya, mengeduket, makanya kita sering bilang belilah di tempat-tempat yang resmi. Nah, Kenapa? Karena tempat resmi pun sekarang banyak jualan under retail. Dalam artian, diskon. iya, diskon. nah itu mungkin ini ya mas, Iya. bisa kasih tips atau trik gitu ya. Betul. Gimana sih kita kalau mau beli sepatu tapi sepatu yang ori, tapi harganya mungkin kita bisa dapat yang lebih terjangkau, itu kapan belinya, terus Oke. gimana, kayak gimana? Satu nih adalah momen sih ya, kayak. Iya. Kemarin tuh 2 bulan 3 bulan yang lalu, momen puasa Lebaran itu perfect banget sebenarnya buat beli barang-barang original dengan harga miring. Terus kemudian kalau kita extend mungkin deket sini kan ada Grand Outlet. Nah itu Grand Outlet itu kan menjual barang-barang iya Cikarang, betul. Barang-barang original yang harganya under retail karena memang sudah stok-stok lama dan lain sebagainya. Ya, Harganya last miring. season ya. Iya, last season harganya miring. Itu jauh lebih menarik gitu. Jadi secara momen waktu tidak terbatas ke situ. Kapan aja selalu diskon di sana. Tapi setidaknya itu dari distributor resmi barang-barangnya. Iya. Kayak begitu. Terus selanjutnya juga kita juga perlu tahu ada toko-toko apa aja yang memang terkenal menjual barang resmi. Gitu kan. Nextnya juga adalah mengeduket diri kita sendiri dengan pengetahuan terhadap sepatu. Itu juga untuk preventif ya. Karena yang terpenting memang kitanya sendiri, kontrolnya dari kita. Mengeduket soal harganya yang wajar tuh seperti apa. Kalau diskon tuh kan ada batas wajarnya juga. Ada artikel tertentu yang sampai diskon 80% masih wajar. Tapi ada artikel tertentu yang mau diskon tuh susahnya minta ampun. Terus main-main lah ke toko-toko barang original kalau memang ada akses ya. Bisa pegang, bisa lihat atau check and recheck, oh seperti ini ya. Nah, tapi lastly yang terpenting adalah kita harus buka mata juga dengan ekonomi kita yang mungkin nggak ngejar barangkali daripada nyari diskonan, bisa jadi alternatif terbaiknya adalah brand Indonesia. Ya, yang kami ada juga sih sayangnya ya, gila. Tapi untuk artikel-artikel mungkin flagshipnya mereka itu lebih kelihatan KW-nya dan lebih harganya pun sudah lebih bersahabat dengan ya itu tadi performa yang sudah bisa dijaminkan keamanannya gitu. Siap. Jadi ada dua pilihan ya sebenarnya ya. Yang satu mungkin sahabat Kompas kalau lagi nonton ini bisa membeli brand Indonesia dengan harga yang mungkin hampir setara tapi kualitasnya juga oke dan ori gitu. Atau dengan memanfaatkan mungkin momen-momen tertentu ya dengan ada potongan harga dan lain sebagainya. Bahkan di Harbolnas itu kan Oh iya benar. di marketplace ya. Nah ini terakhir mungkin closing statement gitu ya dari Mas Dimas dan Mas Oki. Jadi kan ya di konten-kontennya Mas Dimas dan Mas Oki kan sering emang mengedukasi konsumen ya, bagaimana untuk ya setidaknya berhenti membeli barang KW. KW untuk memutus apa ya
demand-nya ya, Iya, supaya rantai supply-nya juga ikutan berhenti. berhenti nih. Nah, mungkin bisa ngasih edukasi lah ke teman-teman sahabat Kompas gitu ya, untuk ya setidaknya mengurangi dari demand tersebut. Iya, mungkin nanti Oki yang lebih banyak ngomong ya. Saya cuma ngomong singkat aja. Lu nggak butuh sepatu KW. Iya nggak butuh. Nggak butuh. Buat apa? Betul. Tadi kan udah dibilang, kalau kita beli KW itu sebenarnya yang ditipu bukan orang lain. Diri kita sendiri. Gitu guys, karena KW itu udah bentuk, kalau menurut aku pribadi ya, membeli barang KW dengan kesadaran penuh, dengan menyisihkan budget itu udah dalam bentuk Keabsurdan paling maksimal gitu kan. Udah raja terakhir dari ngeri banget pokoknya gitu guys. Jadi daripada beli sepatu KW yang nggak jelas barangnya, belum tentu kualitasnya bagus, performance-nya apakah sama atau enggak, terus apakah bakal membantu saudara-saudara kita di Indonesia sendiri, terus apakah kena pajak atau enggak, ya mending beli brand Indonesia dong gitu, dengan harga yang jelas lebih masuk akal bahkan untuk UMR Banjarnegara sekalipun. Coba Anda cek UMR Banjarnegara berapa gitu. Karena banyak brand Indonesia yang harganya itu bahkan untuk sepatu-sepatu culture kolaborasi nih, itu nggak nyampe sejuta ya. Banyak yang under sejuta lah. Bahkan udah kolaborasi sama tokoh-tokoh dunia, bro. Gitu. Salah satunya kan ada Kangki, ada Kompas. Betul. Dan kalau kita ngomongin soal kualitas, brand Indonesia udah Jauh banget. bukan kayak dulu lagi gitu. Makanya kita sebut brand Indonesia, bukan lagi brand lokal. Kayak gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Mas Terima Dimas kasih dan Mas banyak. Hoki atas banyak ini ya penjelasannya gitu ya. Ya, itu dia sahabat Kompas obrolan kami dengan Shoepolish berkenaan dengan bagaimana salah satunya membedakan untuk sepatu KW dan original gitu ya. Terima kasih.